Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas akhir kami pada matkul manajemen proyek teknologi informasi yang berjudul Gradebox. Kemudian ada pun anggota dari kelompok kami, yaitu pertama ada saya, Aryanata Pradana, lalu ada Bagus Stefanus Siotang, lalu ada Elangga Alif, dan terakhir ada Niwayan Dinayani. Langsung masuk ke bagian selanjutnya setelah UTS, yaitu bab 6. Bab 6 mengenai rencana manajemen kualitas atau mutu. Sini ada rencana manajemen kualitas mutu yang menggunakan Six Sigma. Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui tahap DMAIC, Define, Measure, Analysis, Improve, Control. Tahap dalam implementasi peningkatan kualitas Six Sigma pada proyek Gradebox ini adalah sebagai berikut. Tadi kan ada pertama define, pertimbangan proses akan dievaluasi adalah tahapan proses yang secara signifikan mempengaruhi penciptaan laba bagi perusahaan. Jadi dalam kaitannya dalam proyek e-books ini adalah pencarian referensi sinopsis dari buku yang akan ditampilkan di website. Walaupun dalam pencarian sinopsis buku dinilai dapat mudah untuk didapat, namun apabila sampai salah dalam mencari referensi, maka akan sangat berpengaruh terhadap website yang dibuat. Kemudian juga dalam hal menentukan tempat membeli buku yang murah. Ini tentu juga memerlukan ketelitian yang lebih agar reputasi proyek tetap baik. Lalu ada yang kedua tadi, measure. Measure adalah langkah kedua dari Six Sigma, di mana tahap ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan proses produksi sejauh mana. Dari apa yang telah dilakukan dan dijalankan, kemampuan tim dalam menangani kendala dalam proyek terlihat sangat baik dalam mencari sinopsis buku dan toko yang menjual buku, mencari dengan cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil referensi, baik toko ataupun sinopsis tadi. Hal ini membuat mutu dari website yang dibuat menjadi bagus. Lalu ada yang ketiga, analis, mengidentifikasi masalah dan menentukan sumber penyebab masalah kualitas. Sumber penyebab masalah kualitas yang ditemukan berdasarkan prinsip 7M. Pertama ada manpower, berkaitan pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Untuk sejauh ini, tim mampu mengatasi kendala dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada. Lalu ada machines, berkaitan sistem, perawatan, preventif, termasuk fasilitas dan peralatan lain. Proyek ini memiliki output berupa website, sehingga perawatan dari fasilitas cukup mudah untuk dilakukan. Lalu ada metode, berkaitan prosedur dan metode kerja. Website berjalan secara penuh sehingga prosedur kerja dilakukan secara penuh dan real time. Lalu D, material, berkaitan spesifikasi kualitas dari bahan baku dan ketiadaan penanganan yang efektif terhadap bahan baku. Website akan diupdate secara berkala, selalu ada penambahan konten setiap harinya sehingga selalu ada penanganan permasalahan yang efektif apabila diperlukan. Lalu E, media, berkaitan tempat dan waktu kerja yang tidak memperhatikan aspek-aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang konduktif. Proyek ini dilakukan dan dikerjakan secara online sehingga tidak ada permasalahan tempat dan waktu kerja. Lalu F, motivation, berkaitan sikap kerja yang benar dan profesional. Setiap tim yang diberikan tanggung jawab pada proyek ini mengerjakannya dengan sangat baik.
Lalu yang terakhir ada money, berkaitan dengan keuangan. Proyek ini tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga tidak ada permasalahan di keuangan. Lalu yang keempat, improve. Tahap improve melakukan identifikasi dan deskripsi tindakan atau kegiatan perbaikan yang merupakan rekomendasi bagi pemecahan masalah pada tahap proses, sehingga diperoleh cara-cara baru untuk sejalan dengan meningkatnya kapabilitas Sigma. Solusi dari permasalahan yang bisa dilakukan adalah mencari referensi terbaik dari setiap sinopsis yang ada, melakukan riset mendalam terhadap toko yang menjual buku termurah dan tentunya yang terpercaya. Lalu terakhir ada kontrol. Tahap kontrol yang merupakan pengendalian setelah melakukan upaya dalam perbaikan. Riset dari potensi permasalahan yang tadi dijelaskan dalam proyek ini akan dilakukan secara berjenjang oleh beberapa orang, sehingga dapat dipastikan permasalahan telah diselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niwayan. Yang selanjutnya itu ada bab 7, yaitu rencana manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada OBS, kita nonton OBS dulu. Di sini ada project manager, kemudian ada programmer, sistem analis, dan UI UX designer. Kemudian setelah OBS dibuat, kita buat RAM-nya, responsibility assessment matrix. Di sini ada dari WBS, kemudian ada project team member-nya, yaitu sesuai tadi di OBS-nya. Ada project manager, programmer, sistem analis, dan UI UX designer. Untuk P atau R-nya ini, dia mewakili dari responsible sama performing. Jadi, misal di mulai project ini, yang melakukan adalah project manager. Kemudian ketika memulai diskusi, berarti untuk project manajernya dia performing dan juga responsible atau bertanggung jawab. Kemudian untuk membuat ide project, dia di project manager itu ada responsible, bertanggung jawab. Contoh lainnya misal di analisa sistem di sini, yaitu tim member yang menganalisa adalah sistem analis, jadi dia melakukan, yaitu performing. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu ada rencana manajemen komunikasi, di mana yang pertama ada perencanaan komunikasi. Di sini kami ada 4 stakeholder, yaitu dari kami sendiri, ada saya, Elangga, Bagus, dan Arya. Di sini kita ada nama dokumennya. Yang pertama ada project charter, project plan, project status report. Kemudian ada dokumen template dokumennya itu ada di email. Kemudian kalau untuk Arianata sendiri dia di hard copy. Kalau ada kontak person dan due date-nya itu setiap minggu. Kemudian yang kedua ada distribusi informasi, di mana ada 2. Yang pertama ada metode dan level. Di metode ini ada tertulis, elektronik, lisan, dan visual. Kemudian di level ada internal dan eksternal. Di sini ada 4 jenis, yaitu ada di sini project, finansial, QA, kemudian ada media, di mana di metode tertulis di project ini dia project, berarti dia tertulis, jadi di checklist. Kemudian finance, berarti dia juga di checklist. QA itu juga dia di checklist. QA-nya itu QC-nya itu quality assurance, kemudian QA-nya itu QC-nya itu quality control, kemudian QA-nya itu quality assurance. Di tertulis ini medianya dia hard copy, atau dia ada email, line, lisan dia bisa meeting, diskusi, atau tatap muka, kemudian visual dia bisa presentasi.
Kemudian yang ketiga, yang 8.3 ada directory tim project, di mana di sini ada 4 stakeholder, ada Elangga Alif, Arianata, Bagus, dan saya, Niwayan. Kemudian untuk project role-nya, Elangga sebagai pemilik project, kemudian Arya sebagai manajer, Bagus sebagai bendara, dan saya ada Niwayan sebagai sekretaris. Kemudian ada email, kemudian ada kontak personnya. Baik, yang selanjutnya dijelaskan oleh Bagus. Selanjutnya, untuk yang ke-9 ada rencana manajemen risiko. Jadi untuk rencana manajemen risiko ini akan dilakukan dengan menggunakan brainstorming metodenya. Brainstorming dilakukan dengan pengembang tim, yaitu pengembang tim Gbook sendiri, ada saya, Arianata, Elangga, dan juga Niwayan Dinayani. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari brainstorming dengan pengembang aplikasi Gbook. Dilihat pada bagian di gambar, kalau misalkan di sini terdapat 6 kategori yang sudah kami temukan. Pertama ada waktu, komunikasi, scope, result, cost, dan environmental. Lalu kategorikan ke dalam 6 kategori sehingga didapatkan hasil resiko sebagai berikut. Bacakan yang pertama. Yang pertama itu deskripsi produk. Jadi kita bacakan dulu deskripsinya. Produk yang berbasis pada teknologi yang telah dilakukan pengujian beberapa kali sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan produk-produk yang menuntut inovasi pada hasil outputnya. Untuk kontrol risikonya di sini tidak ada karena risiko kecil karena sistem menggunakan basis web dan aplikasi sebagai media penjalannya. Dan untuk sistemnya sendiri sudah melakukan tahap pengujian. Yang kedua ada waktu. Masalah yang pertama adalah keterlambatan schedule. Di sini memiliki waktu yang tidak tepat pada schedule sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk kontrolnya, sini memaintain waktu schedule tiap minggunya, melakukan rapat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama, sehingga masalah yang sulit akan lebih mudah jika dikerjakan secara individu atau per timnya nantinya. Untuk masalah yang kedua, di waktu, ada lama waktu pada proses pengerjaan. Masalah ini didapatkan jika pada suatu proses pengerjaan didapatkan waktu pengerjaan yang overtime atau kurang, sehingga dapat mempengaruhi schedule proyek yang sudah ada. Untuk kontrolnya, di sini kita menggunakan planning untuk memproses pengerjaan yang dilakukan dengan waktu tambahan dan juga menambahkan opsi tambahan jika proses pengerjaan didapatkan berbeda dengan waktu yang ditetapkan. Mencari opsi-opsi pengganti untuk masalah yang mendapatkan waktu yang tidak jelas, sehingga jika didapati proses pengerjaan waktunya sangat berbeda dengan yang ditetapkan, maka dapat menggunakan opsi lain sehingga masalah dapat diselesaikan. Untuk kategori ketiga yaitu komunikasi dan FDM. Yang pertama ada work breakdown struktur, pendekatan pada deliverable setiap unit kerja secara detail. Dengan cara ini identifikasi terhadap risiko bisa sampai ke level yang sangat detail. Untuk kontrolnya risikonya kecil karena WBS dibuat secara detail. Untuk masalah yang kedua yaitu penempatan FDM. Setiap pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu meningkatkan risiko proyek apabila orang tersebut berhalangan untuk hadir. Risikonya kecil karena hampir setiap tim memiliki multiple skill yang dapat merangkap pekerjaan lain. Lalu selanjutnya untuk masalah yang ketiga yaitu FDM kurang kooperatif. Didapati jika FDM yang ada tidak bisa bekerja sama dengan baik. Untuk kontrolnya risikonya kecil karena dengan adanya tugas perharinya maka harmonisasi pada setiap FDM dapat terbangun. Lalu untuk kategori yang keempat yaitu lingkungan, masalahnya adalah pengaruh ekonomi dan kebijakan politik di sekitar proyek dapat menyebabkan fluktuasi nilai kontrak proyek. Untuk kontrolnya risikonya kecil karena kontrak proyeknya berlangsung sekitar 3 bulan lebih, sehingga
sehingga untuk terjadinya fluktuasi tidak akan terjadi. Lalu untuk kategori yang kelima yaitu adalah cost and result. Permasalahannya adalah permasalahan ekonomi yang tidak sesuai dengan planning cost total. Untuk kontrolnya resikonya kecil karena mempunyai opsi tambahan untuk bahan yang tidak didapatkan. Selanjutnya untuk rencana manajemen pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan cakupan proyek tidak mencakup pengadaan hardware, sehingga tidak diperlukan adanya rencana manajemen pembelian. Cakupan proyek adalah pada pembuatan aplikasi sistem informasi buku berbasis web dan aplikasi saja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Elangga Alif. Ya, selanjutnya adalah rencana manajemen stakeholder. Nah, di sini ada output registernya, tabelnya. Yang pertama itu ada Elangga Alif, saya sendiri yaitu posisinya pemilik proyek, dan masuk ke internal, lalu project role-nya penanggung jawab primer. Kemudian ada Nata Pradana, itu posisinya manajer proyek, dan klasifikasinya masuk ke internal, project role-nya adalah konsultan. Lalu Bagus Stefanus Sihotang, posisinya ada di bendahara, klasifikasinya internal, dan juga project role-nya adalah manajemen keuangan. Kemudian Niwayan Dinayani, posisinya sekretaris, kemudian masuk ke klasifikasi internal, project role-nya adalah tim proyek dan sponsor, lalu ada masyarakat umum, posisinya masuk ke user, dan klasifikasinya adalah eksternal, dan project role-nya adalah pengguna proyek. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan proyek yang telah diselesaikan, didapatkan bahwa kami membuat manajemen proyek teknologi informasi untuk Gradebook. Didapati bahwa berdasarkan project evaluation dan review teknik atau PERT, proyek selesai dalam waktu 16 minggu. Ini lebih cepat 1 minggu dari estimasi waktu yang direncanakan. Kemudian pada manajemen proyek teknologi informasi di Gradebook, kami membuat perencanaan manajemen biaya, manajemen kualitas atau mutu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen resiko, manajemen pengadaan barang atau jasa, dan manajemen stakeholder. Dengan adanya perencanaan manajemen tersebut, maka proyek dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan. Apa ada saran atau pertanyaan? Selamat malam, guys. Gua mau bertanya. Ya, silahkan. Ya. Izin bertanya ya. Ini gua mau bertanya tentang yang tadi apa penilaian risiko ya yang tadi dibawain sama Arya. Kan tadi Arya menjelaskan tentang ada tahap-tahap ya kan. Jadi kan di situ ada tahap-tahapnya. Makanya saya mau bertanya tentang tahap-tahap yang berjenjang ini, bisa nggak jelasin lebih detail lagi tapi singkat aja. Untuk yang tahap-tahap yang berjenjang ini pasti kan ada urutannya kan. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Untuk tahap yang spesifik di mana ya, atau semua? Tahap maksudnya tahap spesifik untuk yang tadi penilaian risiko itu sih. Kan tadi kamu jelasinnya kan ini ada tahap berjenjang yang pasti
buat ada penilaiannya bisa lebih jelas itu. Kayaknya sih itu yang Oh tadi ya, ya. Di saya dapat. bagian ke-4 coba lihat. Secara singkat aja sih jelasinnya. Di bagian kelima ini ya, kontrol dilakukan secara berjenjang oleh beberapa orang. Ini maksudnya kan ini kita kan mencari sinopsis dulu, mencari referensi sinopsis buku dari internet atau buku lain atau dari orang lain. Jadi kan dari referensi itu belum tentu benar isi sinopsis bukunya itu udah benar atau belum. Jadi untuk mengurangi kesalahan, jika ada satu orang yang sudah dapat sinopsis, selanjutnya akan dikasihkan ke tim lain. Dia sebagai tahap selanjutnya, nanti orang itu mengoreksi lagi hasil dari koreksi orang yang pertama. Kemudian dari orang kedua diberikan lagi ke orang yang ketiga untuk misal tahap terakhir. Jadi jika sudah lolos di tahap ketiga ini, maka bisa dibilang sinopsisnya itu sudah benar pastinya. Kayak gitu sih kira-kira berjenjangnya. Jadi memastikan apa dia udah benar atau masih salah. Apa sudah jelas, Der? Ya udah, makasih. Baik, kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan, dipersilakan atau memberikan saran dan lain-lain. Izin bertanya ya, untuk yang improv ini kan ada yang kata-katanya melakukan riset mendalam terhadap toko yang menjual buku termurah dan tentunya terpercaya. Itu tuh tokonya selingkup apa? Maksudnya seluas sebandar Lampung itu atau seluruh Indonesia? Terus itu dilakukan secara online atau offline? Kemudian estimasi waktu yang digunakan untuk melakukan riset ini seberapa lama gitu? Makasih. Baik, mungkin ada yang ingin menjawab dari anggota kelompok yang lain. Iya, jadi mau coba menjawab ya. Kalau untuk terhadap toko yang nanti bakal ada di Gradebook sendiri, di website Gradebook itu, kita nanti bakal seleksi dari toko-toko yang dia terpercaya tentunya, kemudian di situ juga harga bukunya itu terjangkau dan nggak terlalu mahal gitu. Dan untuk cakupannya kita juga untuk cakupannya itu kita pakai satu Indonesia, se-Indonesia maksud aku. Jadi di Gradebooks itu tokonya itu kita online. Jadi nanti tuh sistemnya tuh jadi sistemnya di Gradebooks ini dia itu nyediain tempat buat orang-orang tuh bisa beli buku terpercaya yang kualitasnya tuh tentunya ori, kemudian harganya tuh terjangkau sama bukunya itu berkualitas gitu. Mungkin bisa dari area ditambah atau dari teman-teman yang lain. Sedikit nambahin. Untuk mencarinya ini kita benar tadi secara online. Jadi dari marketplace yang ada yang terkenal di Indonesia, kita mencari dari situ. Judul bukunya, jika kita ketemu penjual buku yang menjualnya dengan harga murah dan pastinya juga sudah banyak yang beli, maka akan dimasukkan ke referensi di Gradebook ini. Kemudian untuk estimasi mencari toko ini tadi, karena ini kan
website yang berkelanjutan terus, maka untuk estimasinya tidak ada. Jadi kalau sudah ada tokonya, maka akan dimasukkan. Misal tokonya itu sudah tidak menjualnya lagi, maka akan dicari toko lain yang menjual. Jadi estimasinya saya rasa tidak ada batas ya. Nah, saya rasa seperti itu. Apa sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan buat Farhan? Untuk ngebedain apa namanya yang terpercaya sama enggaknya itu gimana? Terus kayak toko apa sih? Toko yang jadi sumber yang kira-kira kalian jadiin fokus riset itu seperti apa gitu? Pengen tahu aja. Kalau untuk menentukan yang izin jawab, untuk dari kami menentukan toko yang bisa terpercaya kan, misal di Shopee itu ada toko yang bintang star itu kan, ada star, toko yang star udah bintang artinya kan sudah terpercaya di Shopee. Kemudian pastinya juga sudah ada yang pernah membeli buku dari toko tersebut, sehingga sudah dipastikan toko itu benar-benar menjual dari buku itu. Kemudian juga dilihat dari harganya. Misal ada 2 toko yang sama-sama menjual dan sama-sama terpercaya, sudah ada yang membeli, maka kami akan mengambil yang paling murah dan kemudian dimasukkan ke dalam website kami. Mungkin seperti itu. Oke, udah agak jelas. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau memberikan saran? Dipersilakan. Ada lagi atau cukup? Mungkin kalau tidak ada lagi, saya ingin meminta saran apa yang perlu diperbaiki dari proyek kami ini kira-kira. Ada yang ingin memberikan saran? Mungkin buat saran aja, buat perbaikan kalau misalnya ini presentasi gitu, lebih baik nyiapin PPT gitu. Jadi biar yang penilai lebih bisa ini mudah, lebih enak ngelihatnya. Terus untuk penyampaiannya juga bisa lebih kayak dipersingkat gitu, kayak yang ini kan ya ada 5 ini bagian, jadi kayak lebih dipersingkat aja biar si yang dengarnya bisa memahaminya lebih mudah gitu aja. Baik, terima kasih sarannya dari Aini. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan saja ya. Terima kasih untuk kelompok dari Farhan, Asher, dan Aini telah menyempatkan hadir atau menyimak dari presentasi kelompok kami ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.